Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati fillah, azzakumullah. Di dalam Islam, sebagaimana kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita yang menciptakan kita dan juga memberikan rizki, menetapkan kematian dan juga kehidupan bagi diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 40, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Allah lah yang menciptakan kamu, memberikan kamu rizki, mematikan kamu dan juga menghidupkan kamu. Ketika kita mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak cukup saja diri kita itu untuk mengucapkannya, akan tetapi hendaklah kita membuktikan keimanan kita dengan amal perbuatan. Sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu adalah meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan juga diamalkan atau dilakukan dengan perbuatan. Dari hadis berikut maka kita dapat melihat bahwa tidak cukup kita mengatakan kita beriman, akan tetapi kita juga perlu adanya tindakan atau perbuatan yang dimana tindakan dan perbuatan itu akan menggambarkan keimanan kita atau membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ikhwati fillah, apakah amalan kita yang kita lakukan itu semata-mata hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala? Apakah amalan-amalan kita yang kita lakukan itu memang tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah ada terbesit dalam hati kita keinginan untuk memperoleh amalan dunia atau memperoleh sesuatu dari perkara dunia? Dan apakah ini disebut kesyirikan? Ikhwani fid din wa ikhwati fillah, azani wa azzakumullah. Dalam kitab Khulasah fil Ibadah karya Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaiqi pada pembahasan iradatul insan bi amalihi dunya, yaitu keinginan seseorang dengan amalnya memperoleh keinginan dunia. Pada bagian pertama dibahas seseorang yang dia itu ingin dengan keislamannya itu, berkeinginan dengan keislamannya itu hanya mengharapkan dunia semata, maka hal ini merupakan sebuah kesyirikan dan juga merupakan suatu kemunafikan yang besar. Kemudian di bagian yang kedua ialah ketika dia itu menginginkan atau beribadah hanya mengharapkan dunia semata, seperti ketika dia sedang berhaji, akan tetapi tujuannya berhaji itu untuk memperoleh harta atau dia berdagang dan memperoleh harta. Kemudian juga ada ketika dia berperang, maka yang dia inginkan hanya memperoleh ghanimah saja. Dan juga ada juga yang ketika dia pergi menuntut ilmu syar'i, ilmu agama, akan tetapi dia hanya menginginkan ijazah dan pekerjaan saja, maka hal ini disebut dengan kesyirikan dan hal ini haram hukumnya dan merupakan dosa dari dosa-dosa besar. Yang dimaksudkan syirik di sini adalah syirik kecil yang dapat merusak amalan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Hud ayat 15 sampai 16, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Hud ayat 15,
Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka akan kami berikan kepadanya nuwaffihi ajruhum, maka Allah akan memberikan ganjaran atas apa yang mereka usahakan, ya, dari kehidupan dunia. Wahum fiha la yubkhasun. Di akhir ayatnya, di ayat 15 itu Allah mengatakan bahwa dan mereka sekali-kali tidak rugi dengan apa yang mereka usahakan, maka Allah akan berikan semuanya apa yang mereka usahakan dengan keinginan mereka, dengan niat mereka, yaitu menginginkan dunia dan perhiasannya saja. Kemudian di ayat yang 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman itu, yang artinya bahwa dan mereka itulah orang-orang yang ketika di akhirat nanti itu sia-sialah amalan-amalan mereka dikarenakan keinginan mereka kepada dunia, dan juga apa yang mereka dapatkan di akhirat nanti tidak lain dan tidak bukan adalah neraka saja. Maka tidak tersisa sedikit pun amalan yang mereka dapatkan atau yang mereka usahakan di dunia itu. Ikhwati fillah, kemudian yang juga di bagian ketiga, ketika seseorang dia beramal, dia membarengi niatnya mengharapkan wajah Allah, dan juga dia membarengi itu dengan kehidupan atau sesuatu dari perkara dunia atau keinginan dunia. Misalkan dia pergi berperang, dia mengharapkan pahala dari Allah, akan tetapi di lain sisi juga dia mengharapkan ghanimah yang nanti akan dia dapatkan. Ketika dia pergi berhaji, dia menginginkan pahala dari Allah, akan tapi di lain sisi juga dia menginginkan harta. Dan ketika dia berpuasa, misalkan dia berpuasa yang dimana puasa itu dia mengharapkan pahala dari Allah, tetapi di lain sisi juga dia mengharapkan agar sembuh penyakit dari tubuhnya, yaitu dalam artian dia ingin mendapat penyembuhan bagi dirinya. Maka ada yang mengatakan bahwa amalan yang dia lakukan itu batal, dan juga ada para ulama yang mengatakan bahwa amalannya itu tidak batal, akan tetapi ketika amalannya itu lebih dominan kepada sesuatu yang bersifat akhirat, yaitu mengharapkan wajah Allah, maka tidak batal amalnya, akan tetapi berkurang. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa ketika kedua-duanya posisinya sama atau sejajar, yang dimana dia menginginkan pahala dari Allah, dan juga keinginannya itu mengharapkan dunia, yang dimana keduanya ini sama-sama atau berdiri sejajar, maka pendapat yang kuat mengatakan bahwa farrajihu al-man'u, yaitu yang lebih kuat itu dibatalkan atau amalnya itu batal, atau juga bisa kita sebut amalnya itu sia-sia. Maka penting bagi diri kita untuk beramal ketika memperhatikan amalan kita, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu sesuai dengan atau tergantung dengan niatnya. Kemudian seseorang akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian dalam hadisnya Rasulullah mencontohkan, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulullah, maka
hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, yaitu dia mendapatkan pahala hijrah itu. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya itu karena menginginkan harta dunia, aw imra'atin yankihuha, atau karena pahala, atau bukan, atau karena perempuan yang ingin hendak dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu pahalanya itu diberikan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka hijrahnya itu kepada apa yang dia inginkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu hendaklah kita memperhatikan amalan-amalan kita agar supaya amalan-amalan kita itu dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang paling baik, kata Fudail bin Iyad, ialah amalan yang ikhlas dan juga muttabaun, yaitu amalan yang sesuai dengan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surat Al-Mulk ayat 2, "Walladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Jadi Allah menciptakan hidup dan juga kematian itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat di antara kalian siapa yang paling baik amalnya. Yaitu yang saya sebutkan tadi, bahwa amalan yang paling baik itu amalan yang paling ikhlas. Itu amalan yang ikhlas karena amalan itu hanya ditujukan kepada Allah semata, dan juga amalan itu muttabaun. Muttabaun itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja dari saya. Sekian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah dan yang salah datang dari diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.